Saat ini semua mata tertuju ke Rafah atas serangan mematikan dan kejam yang dilakukan oleh Israel. Bagaimana hukum internasional bertindak untuk menghentikan genosida Israel terhadap bangsa Palestina? Kita akan membahasnya bersama pakar internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Prof. Ini Rafah di bawah serangan mematikan dan juga kejam dari Israel. Padahal sebelumnya Mahkamah Internasional sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah. Kenapa hukum internasional bisa diabaikan begitu saja oleh Israel? Karena yang disebut oleh Presiden Erdogan bahwa Perdana Menteri Netanyahu ini benar-benar psikopat. Psikopat dalam artian bahwa dia merasa di atas hukum. Coba bayangkan, resolusi Majelis Umum PBB sudah dikeluarkan agar Israel menghentikan serangan. Demikian juga resolusi di Dewan Keamanan PBB di mana Amerika Serikat tidak memveto tapi abstain. Dan ini sudah berlaku. Belum lagi ICC kemarin sudah memperbaiki putusannya yang tadinya minta agar Israel menghentikan, sekarang diminta untuk dihentikan agar tidak ada serangan yang mengarah ke genosida. Belum lagi, ICC minta supaya Perdana Menteri Netanyahu dilakukan penangkapan. Itu semua dilakukan secara hukum internasional, sudah semua dilakukan. Bahkan Iran sudah melakukan serangan ke Israel, walaupun tidak dibantu, didukung oleh banyak negara yang melakukan serangan. Itu tetap tidak menghentikan keinginan dari Perdana Menteri Netanyahu untuk menghentikan serangan dengan alasan bahwa pertama, ini semua karena serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Pertanyaan saya adalah apakah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu ini proporsional atau tidak? Yang kedua, bahwa Netanyahu ingin agar sandera yang ada di tangan Hamas sekarang ini dibebaskan dan kemudian petinggi-petinggi Hamas ditangkap atau ditemukan mati. Nah, ini yang dia akan lakukan bukannya membuat tenang Israel sebenarnya, tetapi justru menjadi ancaman. Karena apa? Karena dengan serangan-serangan seperti ini, warga Israel di mana-mana akan khawatir bahwa mereka akan jadi target dari publik-publik yang tidak suka dengan tindakan dari Perdana Menterinya. Dan terakhir, kenapa Perdana Menteri Netanyahu terus menyerang sampai di Rafah? Karena menurut beliau bahwa ada elemen-elemen Hamas yang ada di situ, padahal di sana banyak para pengungsi yang lari yang akan dihabisi. Ya, bahkan yang saya sayangkan, calon Presiden Amerika Serikat Haley, dia menulis di dalam salah satu peluru yang akan menyasar ke Rafah, dituliskan bahwa finish them, habisi mereka. Ini sesuatu yang tidak benar. Ya, hanya orang-orang psikopat saja yang melakukan tindakan seperti ini. Jadi saya setuju. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Erdogan bahwa ini vampir. Mereka haus akan darah orang-orang Palestina. Mereka-mereka yang berada di Gaza. Seperti itu. Baik, Prof. Mengenai kalimat ataupun pernyataan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini kan mengutuk Israel atas serangannya ke zona aman kamp pengungsi Rafah yang menewaskan 45 warga sipil, tapi kemudian Erdogan juga mempertanyakan kapan akan ada tindakan tegas untuk menghentikan genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Ini sebetulnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan publik juga? Ya, saya mengusulkan masyarakat dunia bersatu. Kita harus membangun coalition of humanity. Jadi koalisi kemanusiaan. Karena pada waktu Amerika Serikat tidak mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, untuk menyerang Irak, Amerika Serikat membentuk koalisi yang disebut sebagai koalisi yang mau, coalition of the willing, yang melakukan serangan ke Irak dengan dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, ini yang saya harapkan dunia mau tergerak. Bukannya tidak mungkin Indonesia mengambil inisiatif untuk membuat coalition of humanity, mengajak negara-negara di dunia untuk mau bersama-sama kita menghadapi Amerika Serikat. Karena Israel ini, dia merasa berada di atas hukum karena selalu didukung oleh Amerika Serikat. Sehingga perlu ada koalisi yang bisa menandingi Amerika Serikat. Di situ perlunya kita Rusia, perlunya
Cina untuk masuk dalam koalisi ini, tentu kita tidak berharap bahwa mereka nanti akan berhadapan-hadapan dengan kekerasan senjata, ya, karena itu akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. Tapi yang kita harapkan adalah kegentaran dari Amerika Serikat bahwa dunia akan bergerak untuk berhadapan dengan Amerika Serikat. Saya sudah katakan berkali-kali, Amerika Serikat ini adalah negara yang otoriter sekarang, yang tidak mematuhi hak asasi manusia, yang tidak mematuhi hukum internasional, karena membiarkan Israel terus melakukan serangan kepada masyarakat sipil yang tidak berdosa di Gaza. Bahkan di Rafah, Rafah itu rakyat yang ada di sana adalah mereka yang mengungsi dekat dengan Mesir. Mesir belum mau membuka pintu di Rafah karena akan menjadi permasalahan nanti di Mesir, sehingga dia tutup. Nah, masyarakat sipil dari Palestina yang tidak punya tempat lagi, mereka bermukim di Rafah. Bantuan-bantuan kemanusiaan ada di sana. Masa mau diserang juga oleh Israel? Saya nggak habis pikir cara berpikir seperti itu. Lalu pertanyaan kita, mana Amerika Serikat yang selama ini menceramahi dunia bahwa hak asasi manusia itu penting, demokrasi itu penting? Mana kalau udah bicara kayak begini? Hak asasi manusia, buktinya mereka membiarkan Israel terus menyerang. Oke, Prof, ini masyarakat dunia kan bereaksi atas kekejaman serangan Israel di Rafah. Media sosial misalnya ramai dengan kalimat all eyes on Rafah. Nah, bagaimana tekanan komunitas internasional ini bisa memberikan dampak terhadap Israel untuk menghentikan kebrutalannya dan juga memberikan dampak tekanan terhadap Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel? Yang pasti adalah kalau dari sisi viral dari all eyes in Rafah, itu kita menghimbau kepada rakyat Amerika Serikat, bahkan juga rakyat di Israel, agar mereka melakukan proses internal domestik mereka, ketatanegaraan mereka. Bagaimana caranya Presiden Joe Biden tidak terpilih lagi? Bagaimana Perdana Menteri Netanyahu bisa diturunkan dari kursi kepemimpinannya? Karena kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu diturunkan dari kepemimpinan, kita berharap ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Demikian juga dengan Joe Biden. Nah, rakyat Amerika sudah tergerak. Para mahasiswa di universitas-universitas ternama sudah melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Di Israel pun rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan dari Netanyahu semakin lama semakin besar, dan koalisi oposisi di Israel, oposisi terhadap pemerintahan Israel itu juga sudah mulai mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Namun demikian, permasalahan yang kita hadapi pada saat sekarang ini adalah bagaimana menghentikan serangan Israel ke Rafah, ya, dan juga ke Gaza. Nah, ini mau tidak mau harus segera masyarakat internasional berkumpul. Sudah, kita lupakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita membentuk apa yang disebut sebagai Coalition of Humanity yang sifatnya multilateral. Jadi ini bukan antara misalnya satu negara dengan Israel atau satu negara dengan Amerika Serikat, tetapi dunia dengan Israel, dunia dengan Amerika Serikat. Harapan saya bahwa ini yang bisa dapat menghentikan serangan Israel ke Gaza dan ke Rafah. Oke, Prof, mengenai keputusan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu, apakah menurut Anda ini bisa terrealisasikan? Tidak bisa. Walaupun Netanyahu mengatakan, mengkritik bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ICC itu sama saja membenarkan Holocaust terhadap Israel, karena kalau misalnya dia ditangkap, maka ini suatu kemenangan bagi masyarakat Palestina, terutama Hamas, menurut Netanyahu. Tapi yang menjadi masalah di ICC itu adalah dia tidak punya unit kepolisian, bahkan melakukan penangkapan itu tidak bisa tidak dilakukan oleh polisi. Kalau jaksa penuntut umum bisa mengeluarkan perintah untuk ditangkap, tetapi yang melakukan penangkapan secara aktual, secara nyata harus polisi. Pertanyaannya, polisi mana? ICC tidak punya polisi. Jadi harus bekerja sama dengan polisi setempat di mana si pelaku itu berada. Karena Benjamin Netanyahu sekarang ini berada di Israel, berarti polisi Israel yang harus melakukan penangkapan terhadap Netanyahu dan kemudian mengekstradisi ke Den Haag. Tapi polisi Israel tidak mungkin akan melakukan penangkapan terhadap yang mereka anggap sebagai pahlawan, bukan sebagai pelaku kejahatan internasional.
Nah, ini yang jadi permasalahan sehingga saya merasa bahwa ini tidak akan efektif untuk bisa menghentikan Netanyahu melakukan serangan ke Rafah dan kemudian juga ke Gaza pada umumnya. Oke, Prof, Presiden Turki ataupun Erdogan juga kemudian sempat mengkritik negara-negara Islam karena gagal mengambil tindakan bersama. Bagaimana tanggapan ataupun komentarnya dari Prof? Ya, saya setuju. Seharusnya negara-negara Islam itu paling terdepan untuk memastikan bahwa rakyat Palestina tidak terus tertindas. Terlepas dari apakah ada Hamas di situ, apakah ada Fatah di situ. Terlepas dari itu bahwa yang kita harus selamatkan adalah manusia-manusia. Ya, manusia-manusia yang selama ini tertindas dan sekarang jumlahnya terus bertambah. Kemarin ini sudah sampai 34.000 orang yang tidak berdosa yang menjadi korban, yang menurut Israel mungkin dianggap sebagai collateral damage, ya, bukan target yang diutamakan, tetapi karena ada perang ini kemudian mereka menjadi korban. Tetapi 34.000 itu terlalu banyak, apalagi sekarang Rafah terus diserang. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada kita Indonesia, pemerintah, bisa melakukan pertemuan khusus apakah di OKI atau mengajak masyarakat internasional pada umumnya untuk membentuk ini koalisi kemanusiaan. Karena ini masalah kemanusiaan yang kita ingin perjuangkan. Bukan masalah apakah kita mendukung Hamas atau tidak dan lain sebagainya. Itu tidak penting. Pada saat sekarang yang penting adalah bagaimana mencegah manusia-manusia yang ada di Gaza, yang ada di Rafah, untuk tidak dilakukan penyerangan-penyerangan dari Israel. Dengan alasan bahwa mereka-mereka ini adalah elemen-elemen Hamas yang di kemudian hari dapat melakukan penyerangan terhadap Israel sebagaimana pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Oke, baik, kita harapkan akan ada tindakan bersama ataupun aksi tegas untuk bisa menghentikan genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Terima kasih Prof telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.